Halo guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang terbaru ya guys ya, yang berjudul Hot Eyes tahun 2025. Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Patrick berniat untuk melamar kekasihnya. Di saat itu pula ada seorang fotografer borongan yang disuruh si Patrick untuk merekam momen itu di balik ruyuk. Begitu cepat si fotografer borongan pun harus modar setelah kelilipan golok kopet. Sementara itu si Lia pun nampak kesal saat di momen romantis seperti itu si Patrick malah teleponan. Si Lia yang kesal pun langsung mengambil telepon si Patrick itu. Are you fucking kidding? Di tengah ketakutan, si Lia pun mendapatkan telepon dari psikopat itu. Lalu dia pun berkata bahwa psikopat itu telah berurusan dengan orang yang salah. Di tengah rasa ngilu, si Lia pun berniat bersembunyi ke pabrik pengolahan anggur. Wait, stop! Bagaikan Uzumaki Boruto, psikopat ini pun dengan mudahnya menghabisi si Sapam. Melihat hal itu, si Lia pun bergegas pergi untuk bersembunyi. Namun geloknya, si Lia malah bersembunyi ke mesin penghancur anggur. Lalu tiba-tiba naas sekali, si Lia pun harus modar menjadi bahan baku Amer. Dan ternyata psikopat kali ini adalah psikopat bermata lope. Kira-kira kekopetan seperti apa lagi yang akan terjadi? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan ke sebuah berita lokal yang memberitakan tentang teror psikopat yang selalu mengincar orang-orang yang sedang merayakan Hari Valentine. Dikarenakan banyaknya yang sudah menjadi korban, pemerintah pun sampai memberikan peringatan siaga 1 untuk warga kota. Terlebih lagi tim kepolisian belum juga menemukan identitas asli dari psikopat bermata lope itu. Valentine's Day plans? Who the hell? Low-key scared. The she came. You only kill straight people. Lalu kita diperlihatkan ke seorang kewes cantik bernama Ellie yang sedang merasakan panas dada setelah melihat postingan mantan pacarnya yang selalu pamer kemesraan dengan pacar barunya. Kemudian bestinya yang bernama Monica pun menyuruh si Ellie untuk segera mencari pacar baru agar dia tidak galon melulu. Sugar. Bagaikan FTP lokal, si Ellie pun terpesona setelah bertemu dengan pria tampan yang bernama Ajay. Dirasa memiliki kesukaan yang sama, si Ajay pun mengajak si Ellie untuk mengopi bersama. Kemudian si Ajay pun nampak Herman setelah melihat si Ellie yang menggunakan sedotan dari logam yang dia bawa sendiri. Lalu si Ellie pun menjelaskan bahwa dia tak ingin menambah sampah untuk kontak tercintanya. Melihat hidung si Ajay yang berdarah sambil melemparkan tisu, si Ellie pun bergegas pergi karena dia sudah terlambat masuk ke kantornya.
Sesampainya di kantor, si Eli pun harus kena semprot karena iklan yang dia buat sering mendapatkan komplain dari warganet. Bosnya pun berniat memanggil tenaga ahli untuk membuat iklan itu. Dan ternyata orang itu adalah si Ajay. Bosnya pun menyuruh si Ajay untuk membantu si Eli untuk membuat iklan. Mendengar hal itu, jelas saja si Eli pun sangat senang. Kemudian kita diperlihatkan kedua detektif bernama Jenny dan Aceng yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di awal film. Namun sampai saat ini mereka masih kesulitan untuk menemukan identitas asli dari psikopat bermata lope itu. Lalu kita dialihkan lagi ke si Ajay yang mengajak si Eli makan malam di sebuah resto untuk membicarakan tentang iklan yang akan mereka buat. Singkat waktu di malam harinya, si Eli pun sudah tiba di resto itu. Namun seketika celengan si Eli pun bergetar setelah melihat pria tampan idamannya datang. Setelah itu si Eli pun menanyakan jenis iklan apa yang akan si Ajay buat. Namun bukannya membahas pekerjaannya, si Ajay malah menanyakan tentang kondisi hati si Eli yang sepertinya sedang patah hati. Mendengar hal itu, si Eli yang tersinggung pun langsung membacoti si Ajay. Setelah kena bacot oleh si Eli, si Ajay yang merasa tidak enak pun memutuskan untuk pergi. Dirasa bacotannya berlebihan, si Eli pun berniat untuk menyusulnya. Jay, I'm sorry. Salvage from the... Colin, what are you doing? Sebagai tanda permohonan maaf, si Eli pun langsung memberikan jigongnya. Di saat itu pula, mantan pacarnya yang bernama Colin pun menyaksikan peradu jigongan itu. Dirasa ini kebetulan, si Eli pun langsung memperkenalkan si Jay sebagai pacar barunya. Kemudian si Colin pun memperingati mereka untuk tidak bermesraan di tempat umum karena psikopat bermata lope akan menghabisi mereka. Namun jelas saja mereka tidak mempercayainya. Lalu di saat mereka akan pulang, tanpa mereka sadari psikopat bermata lope sedang mengintai mereka. Singkat waktu, sesampainya di rumah, si Eli pun nampak kesal saat kunci pintu rumahnya ketinggalan. Melihat hal itu, si abah supir pun menyuruh si Ajay untuk pergi membantunya karena siapa tahu nanti diberi celengan gratis. Dirasa ada benarnya, si Ajay pun berniat untuk membantu si Eli. Akibat sok keras, kini kokot si Ajay pun harus terluka. Kemudian si Eli pun berniat untuk mengobatinya. Namun dia pun panik saat melihat cacing mainan bergetarnya ada di atas meja. Kemudian dia pun berniat untuk menyembunyikannya. Your jokes are... Thanks. Yeah. Melihat si Eli dalam bahaya, si Ajay pun bergegas untuk menolongnya. Melihat si Ajay yang pingsan, si Eli yang ketakutan pun bergegas untuk kabur. Di saat si Eli akan dihabisi, untung saja para polisi keburu datang. Di saat psikopat berhasil kabur, si Eli pun meminta para polisi untuk menyelamatkan si Ajay yang pingsan. Setelah si Eli dievakuasi tim kepolisian, dia pun kaget setelah melihat si Ajay malah ditangkap oleh kedua detektif itu. Kemudian si Eli pun menjelaskan bahwa si Ajay bukanlah psikopat itu, dia korban sama seperti dirinya.
Namun mereka yang menemukan si Ajay sedang memakai kostum Kopet, dia pun akan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di saat si Ajay sedang diinterogasi, si Ellie pun meminta ke si Sheriff Gemrot untuk memanggil si Jenny karena dia ingin menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Lalu saat si Gemrot akan memanggil si Jenny, tiba-tiba ada seorang petugas bernama David datang dan meminta si Ellie untuk tetap tenang karena ini sudah sesuai hukum yang berlaku. Kemudian saat si Jenny sedang menginterogasi si Ajay, tiba-tiba si Gemrot datang dan meminta si Jenny untuk keluar menemui si Ellie. Sementara itu si Ellie yang sedang menunggu di lobi pun kaget setelah mendengar sesuatu di arah gudang, lalu dia pun berniat untuk mengeceknya. What the hell are you doing? Setelah bertemu dengan si Jenny, si Ellie pun kembali membujuk si Jenny untuk membebaskan si Ajay. Namun jelas saja si Jenny menolaknya. Girl talk? I mean, he's cute. A little girl like myself. Di saat lampu ngejepret, si Jenny pun bergegas pergi untuk menyalakan saklar. Sementara itu si Sheriff Gemrot berniat pergi ke gudang untuk mengambil senter. Setelah berhasil menghabisi si Sheriff Gemrot dengan kacamata implan merahnya, kini si Kopet pun akan memburu si Ellie. Di tengah ketakutan, si Ellie pun bertemu dengan si Jenny. Kemudian si Jenny pun berniat untuk melawan si Kopet itu. Apakah si Jenny akan baik-baik saja? Sementara itu, detektif Aceng yang mendengar suara tembakan pun bergegas untuk mengeceknya. Naas sekali, detektif Aceng pun harus merasakan ngilu ekstrim setelah cacing berototnya dicium golok. Kemudian kita dialihkan ke si Ajay yang berusaha untuk melepaskan Brogol, namun tiba-tiba walaupun tembakannya sabun, tapi untungnya si Ellie berhasil menyelamatkan si Ajay. Kemudian mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Sesampainya di acara layar tancap, mereka pun berniat bersembunyi di tempat itu. Tidak lama kemudian si Kopet bertopeng lope pun datang dan bergegas untuk memburu mereka. Sementara itu si Ajay dan si Ellie pun berniat bersembunyi di sebuah mobil, namun sueknya mobil itu sedang dipakai bercocok tanam oleh sepasang bucin dan tiba-tiba akibat kejadian itu jelas saja seluruh penonton pun menjadi panik ketakutan. Melihat orang-orang tak berdosa dihabisi oleh si Kopet, si Ellie pun mengajak si Ajay untuk melawannya. Terlebih lagi gara-gara merekalah si Kopet itu datang ke tempat ini. Pada awalnya si Ajay menolak, namun demi cinta, akhirnya si Ajay pun menyetujuinya.
Dengan kekuatan cinta, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan si Kopet itu. Kemudian si Ellie yang penasaran pun berniat untuk membuka topengnya. Setelah membuka topengnya, si Ellie pun merasa heran karena dia sama sekali tidak mengenali si Kopet itu. Singkat waktu, Sheriff EH pun berterima kasih kepada mereka karena telah menghabisi si Kopet itu. Selepas si EH pergi, dirasa ini kesempatan, si Ajay pun langsung mengungkapkan semua perasaannya. Namun si Ellie yang masih trauma dalam percintaan pun menolaknya. Setelah cintanya ditolak, si Ajay pun memutuskan untuk pergi diantar oleh si Jenny yang ternyata masih hidup. Sesampainya di rumah, si Ellie yang terbayang-bayang ke si Ajay pun langsung curhat ke bestinya. Mendengar hal itu, si Monica pun menyuruh si Ellie untuk segera menyusul si Ajay karena siapa tahu si Ajay lah orang yang bisa membuatnya bahagia. Setelah mendengar saran dari bestinya, si Ellie pun bergegas pergi menyusul si Ajay ke bendara. Sesampainya di bendara, si Ellie pun langsung mencari keberadaan si Ajay. So sorry, I thought you were somebody else. Setelah salah memeluk orang, tiba-tiba si Ellie pun mendapatkan telepon dari si Kopet yang menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat sendirian jika ingin si Ajay selamat. Mendengar hal itu, si Ellie pun bergegas untuk pergi. Betapa syoknya si Ellie setelah tahu ternyata si Kopet yang sebenarnya itu adalah si David. Kemudian si David pun menjelaskan bahwa si Kopet yang mereka habisi itu cuma si Kopet magang. Lalu si David pun akan memperkenalkan seseorang ke si Ellie. Wide open. Dan ternyata si Kopet berikutnya adalah si detektif Jenny. Lalu si Ellie pun menanyakan kenapa mereka meneror dirinya. Lalu si Jenny pun menjelaskan pada awalnya target mereka adalah mantannya si Ellie yang suka pamer kemesraan. Namun setelah melihat si Ellie yang bertukar jigong di depan resto, target mereka pun berubah ke si Ellie. Setelah itu si Ellie pun disuruh untuk menembak si Ajay jika ingin dirinya selamat. Di tengah kebingungan, si Ellie pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dengan kepintarannya, si Ellie pun berhasil mengheadshot si Jenny Kopet. Melihat hal itu, jelas saja si David Kopet pun sangat marah. Oh, you don't want to miss this, do you? Dengan jurus copetnya, si Ajay pun berhasil mencucuk tangkurak si David. Melihat ayangnya seperti itu, si Jenny pun berniat untuk menghabisi si Ajay. Setelah berhasil mencucuk si Jenny dengan sedotan dari logamnya, kini si Ellie pun akan melakukan fatality. Dengan kekuatan yang tersisa, akhirnya si Ellie pun berhasil menghabisi si Kopet Jenny. Setelah itu dia pun bergegas untuk menyelamatkan si Ajay. Namun tiba-tiba
Akhirnya si David Kopeck pun harus menyusul si Jenny ke alam baka. Singkat waktu setahun kemudian, si Ellie yang tak ingin kehilangan cintanya lagi pun nekat untuk melamar si Ajay. Dan film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Hot Eyes tahun 2025. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.